Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai, pula kita hormati para orang-orang tua kita yang hadir di pagi hari menuju siang yang penuh dengan berkah. Kita doakan orang-orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita doakan sahibul bait yang kita kenal, yang Allah jadikan wasilah siang hari ini untuk berkumpulnya kita di dalam perkumpulan yang begitu luar biasa, acara yang istimewa, yang penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan sahibul bait, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi langkah-langkahnya, dan Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir siang hari ini dari dekat maupun dari jauh, dengan tujuan menuntut ilmu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Yuna Muhammad. Jikalau ada pertanyaan, ayyu amalin ashal, amal apa sih yang paling mudah, yang bisa menghantar kita tanpa lika dan liku menuju surganya Allah? Maka jawabannya, amal yang paling mudah yang bisa menghantarkan Anda tanpa lika-liku, yang artinya sahlan, mudah, praktis. Kalau bahasa kampungnya apa? Jalan tikus ya Pak ya. Supaya cepat sampai kita nyari jalan tikus, yaitu bahasa kampungnya begitu. Amal yang paling mudah yang menghantar Anda masuk ke dalam surga dengan cepat, dengan gampang, dengan simpel, maka jawabannya amal tersebut thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ini amal yang paling mudah, yang paling simpel. Kalau kita bahasakan kampung itu jalan tikus ya, biar kita cepat sampai dan biar kita irit waktu ya, yaitu talabul ilmi. Maka baginda Nabi Yuna Muhammad bersabda, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang berikhtiar, bergerak, berjalan, berjuang demi untuk menuntut ilmu, ingat kata Nabi, ganjarannya tidak mufakat. Apa balasan ganjarannya? Allah akan gampangkan, Allah akan mudahkan melalui jalur tikus untuk menuju surganya Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ini di sini ada yang ceramah, ibu-ibu di belakang ikut ceramah juga, luar biasa. Ibu-ibu tidak di mana-mana, luar biasa ya. Yang ceramah ada, mereka ikut ceramah ya. Nggak di Jakarta, nggak di Jawa Tengah, nggak di Aceh, nggak di Riau, nggak di Medan ya. Nggak di Jambi, nggak di mana, nggak di Bali ya. Kami berkeliling dakwah. Emang dasar emak-emak di mana aja sama. Cuma beda rupa aja sama bahasa ya. Cuma ngomelin emak-emak kita udah kenyang ya. Luar biasa. Namanya juga emak-emak ya, surga di bawah telapak kakinya. Makanya apa yang dia lakukan enak-enak aja. Dalilnya apa? Surga di bawah telapak kaki gua, kan begitu dalilnya emak-emak ya. Bebas buat emak-emak, bebas. Mau tiduran juga nggak apa-apa. Dengarkan baik-baik. Tapi suara jelas nggak ibu-ibu? Jelas ya. Dengarkan baik-baik. Ini kita masih di muqaddimah. Apabila ada pertanyaan, amal apa yang paling mudah untuk menghantarkan Anda masuk ke dalam surga tanpa liku luka, tanpa liku-liku, tanpa sulit? Maka jawabannya thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Wa kam min abidin, berapa banyak ahli ibadah, sajidan raki'an, ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, sifra alias an-nol. Wa kam min ahli sadaqah, ketika dibangkitkan kelak di akhirat, sedekahnya an-nol. Kenapa hadirin? Karena mereka melakukan amaliyah tersebut tanpa landasan dan dasar ilmu. Maka kata Sahibuz Zubat ya, di dalam fikih yang 1000 abiyat, apa kata Imam Ibn Ruslan? Wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ingat itu double itu. Wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang beramal dengan amaliyah sakral, dengan amaliyah ibadah, dengan amaliyah syariah tanpa dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun, awal mardudah, tertolak. Yang kedua, la tuqbalu, tidak akan sampai ke langit, nyangkut di pohon mangga. Amalnya tidak akan sampai kepada Allah. Amalnya tidak akan diterima oleh Rabbul Alamin. Amalnya tidak akan sempurna. Maka dari itu banyak dari umat kelak di padang mahsyar, tak kala dibangkitkan dan menerima kertas-kertas data amal mereka di alam dunia, ketika mereka mendapatkan kertas data amaliyahnya semasa hidup di alam dunia, ternyata isinya siprok putih kosong. Lalu mereka mengadu, aina haji, mana hajiku? Wa aina sadaqati, mana sedekahku? Wa aina salati, wa aina ruku'i, wa aina sujudi, mana rukuku, mana sujudku, mana puasaku? Dulu aku berpuasa, dulu aku bersujud, dulu aku bersedekah, mana amaliyahku? Sipro, kosong. Kenapa? Karena mereka mengamalkan suatu amal tanpa landasan ilmu. Kan banyak sekarang ya, melakukan suatu amal sesuai keinginan dirinya, bahkan menghukumi amal yang dia lakukan sesuai akalnya. Menurut saya benar, insya Allah benar. Emang syariat punya bapak ente apa? Paham? Emang ini agama punya emak ente?
Emang ini aturan punya aturan ente? Emang ente dihidupkan sesuai kemauan ente? Lah. Nahnu khuliqna, kita diciptakan ke alam dunia biiradatillah, karena keinginan Allah dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, makhluk hidup dan makhluk halus, kecuali semuanya untuk menghamba, yang artinya kalian diciptakan sesuai keinginan aku dan kalian diciptakan sesuai tataan aku. Apabila kalian melanggar, ingat, inna adzaballahi lasyadid, sesungguhnya azab dan murka dari Allah teramat dahsyat dan teramat keras, dan Anda akan mendapatkan balasan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini gak gratis, hadirin. Kita diciptakan dengan tujuan, benar apa tidak? Kita diciptakan dengan tujuan, benar apa tidak? Kita diciptakan dengan maksud, benar apa tidak? Kalau emang kita diciptakan tidak ada tujuan besar, Allah tidak akan mengutus kepada kita baginda Nabi Muhammad yang berkata, innama bu'istu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadi pendidik, guru yang akan mengajarkan dan menebar ilmu kepada kalian, yang dimana ilmu tersebut ilmu samawi. Shallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kita meyakini bahwa amal yang paling mulia, yang teramat gampang untuk menghantarkan kita menuju surganya Allah, yaitu menuntut ilmu. Maka kita sering dengar riwayat yang tidak aneh ya. Satu kali kita hadir majelis ilmu lebih afdal daripada 1000 menghantarkan jenazah, lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa? Ilmu akan menyempurnakan ibadahmu, tapi kalau tanpa ilmu, berapa banyak ibadahmu akan hancur dan roboh. Paham sampai di sini? Paham dong? Kalau kita bangun rumah, kalau tidak memahami konstruksinya bagaimana, rumah tersebut akan terbangun apa roboh? Akan terbangun apa roboh? Oke, rumah tersebut tidak roboh, pasti bakal reot. Kamar mandinya bulat, kamarnya lonjong, benar apa tidak? Semuanya dibutuhkan ilmu, karena ilmu pondasi pertama yang bisa menyempurnakan apapun yang kita lakukan, entah itu amaliyah duniawiyah maupun itu amaliyah ukhrawiyah. Amaliyah duniawiyah, jikalau kau lakukan tanpa ilmu, kau akan hancur, berantakan, bangkrut, rugi besar-besaran. Bagaimana dengan amaliyah akhirat antara kita dengan Rabbul Alamin Dzul Jalali wal Ikram? Nah, maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah perjumpakan kembali kita di majelis yang mulia Nur Al-Hidayah, yang mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang teramat bermanfaat dan bisa mengantongi bekal-bekal yang manfaat untuk diri, keluarga, anak, istri, bini, laki, saudara, tetangga, jikalau lebih luas untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu siang hari ini bahwa tidak ada amal yang paling mulia melebihi amal yang dimana mereka menuntut ilmu. Setelah kita tahu bahwa hadir majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, ini suatu manfaat yang begitu besar dan suatu kewajiban yang Allah wajibkan, Nabi wajibkan kepada kita. Bagi Anda yang beriman kepada Allah,
bagi anda yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam sisi ini kita diingatkan jangan salah berguru. Ini hal yang muhim, penting. Menuntut ilmunya boleh, tapi ingat, ilmu pun tidak akan sempurna jikalau kita salah di dalam menuntut ilmu. Contoh, kita menuntut ilmu dengan Mbah Google ya. Kalau di sini ada papan tuh, ada hadis Nabi yang tenar. Apa kata Nabi? Habbatus sauda, ba tamar buto. Habbatus sauda, kata Nabi, dawaun min kulli da'in. Ini kata Nabi. Itu kalimatnya ba tamar buto. Nggak ada di sini papannya. Hah? Nggak ada. Ibu-ibu nggak demen papan. Ibu-ibu demennya ATM. Habbatus sauda, kata Nabi. Ba tamar buto. Habbatus sauda. Pada suatu hari dibaca. Itu kan artinya kalau kata Nabi, jintan hitam, habbatus sauda, itu obat dari segala penyakit apabila kita paham olahannya. Tak kala dibaca oleh mereka yang menuntut ilmu dengan Mbah Google tanpa ada guru perantara, maka di dalam kitab tersebut titingnya hilang. Dibacalah oleh dia Hayyatus sauda dawa min kulida, artinya sudah berubah, ular hitam obat dari segala obat. Akhirnya tuh dia motong ular hitam, dia makan, di waktu itu juga dia qaid. Ini mengajarkan kepada kita apa? Selain Anda menuntut ilmu, ikhwan, selain Anda menuntut ilmu, simak baik-baik, jangan salah Anda berguru. Jikalau Anda salah berguru, ingat akibatnya fatal. Yang tadinya Nabi berkata jintan hitam obat dari segala penyakit, tak kala dibaca oleh orang yang tidak berguru menjadi ular hitam obat dari segala penyakit, ujung-ujungnya qaid. Paham sampai di sini? Ini mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu, jangan lupa, jangan salah kepada siapa engkau berguru, dan jangan salah untuk pilah dan pilih. Jikalau di dalam pertemanan sahaja kita dianjurkan untuk pilah dan pilih, kalau saudara al-muslim akhul muslim, semua orang yang beriman yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka mempunyai hukum dengan kita. Tapi pertemanan sahabat atau sahabat itu lebih inti lagi, itulah yang namanya teman. Di dalam saudara kita semuanya saudara, tapi di dalam pertemanan kita wajib memilah dan memilih. Banyak orang yang bertanya, kenapa kita wajib memilah dan memilih di dalam pertemanan? Dengarkan baik-baik. Di dalam persaudaraan kita semuanya saudara, al-muslim akhul muslim. Dua kalimat syahadat sudah mengikatkan kita. Tapi ingat, di dalam pertemanan Anda wajib memilah dan memilih. Kenapa? Karena pengaruh teman begitu dahsyat, begitu luar biasa. Percaya nggak? Pengaruh teman itu begitu dahsyat. Maaf ya, teman terkadang menjadi setan. Maaf ya, teman terkadang menjadi wasilah hancurnya jiwa, raga, iman, akidah, bahkan hancurnya masa depan kita. Percaya apa tidak? Mungkin yang hadir pernah ada yang ngalamin, mungkin pengalaman lampau ya. Pertemanan jangan main-main, karena pengaruhnya begitu dahsyat, pengaruhnya begitu hebat. Jikalau Anda berteman tidak pilah dan pilih, Nabi sudah ingatkan kita bahwa pertemanan itu dampaknya bukan sepele. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Ini goedah dari Nabi. Apa yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah? Kaidah apa, prinsip apa yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad? Selama 23 tahun beliau berjuang susah payah untuk kita selaku umatnya, untuk menanam gawaid, ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang bisa dipegang oleh umat baginda Nabi Muhammad, bukan hanya seabad 2 abad, tapi sampai datangnya hari kiamat. Dan salah satu gawaid yang diajarkan oleh Nabi, apabila Anda berteman, maka pilah dan pilihlah. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili. Kata Nabi, seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Ingat, Nabi mengingatkan kita, pengaruh pertemanan itu begitu hebat. Pengaruh pertemanan itu begitu dahsyat. Berapa banyak anak yang baik bisa berubah karena pertemanan. Berapa banyak anak yang tidak rusak bisa beralih rusak karena pertemanan. Berapa banyak yang tidak kenal obat-obatan beralih menjadi ngobat karena pertemanan. Berapa banyak dari pemuda dan pemudi hancur masa depannya karena terikat pertemanan. Benar apa tidak? Ini nggak usah dipanjang lebarkan, fakta dan bukti mata kita menyaksikan setiap saat, setiap menit. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang bergulir di media sosial, itu semuanya peringatan untuk kita bahwa pengaruh teman begitu dahsyat, begitu luar biasa. Mereka bisa mengubah jiwa raga kita. Bahkan dengan pengaruh teman, mereka bisa menghancurkan masa depan kita. Bahkan hadirin, dengan pengaruh teman bisa menyebabkan iman dan Islam hilang di dalam hati dan dada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini Al-Faqir Sudaniyah ingin menyampaikan sedikit yang mudah-mudahan bermanfaat. Tentang apa itu? Tentang isu yang begitu bergulir ramai beberapa minggu yang lalu. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ini isu yang bergulir, yang sudah mulai merusak tatanan, pemikiran, kejiwaan umat muslimin wal muslimat, supaya mereka jauh dari pendidikan pesantren dan supaya mereka jauh dari pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya kepada yang hadir, pernah nggak kita dengar anak pondok pesantren demo? Jarang. 10 tahun nggak sekali. Benar apa tidak? Kita fair, kita ngomong apa adanya. Kalau anak universitas, anak kuliah, organisasi, setiap menit kita mendengarnya. Benar apa tidak? Tapi maaf kata, pernah nggak kita melihat di media anak pesantren demo? Apapun yang terjadi, lihat kejiwaan anak-anak santri, tadahan doa yang tadahkan oleh mereka, membina jiwa dan raganya untuk menadahkan doa supaya bangsa ini terkendalikan aman dan makmur. Itu kerjaan para santri. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tapi belum lama hadirin, belum lama kita melihat pemandangan orang-orang berpeci bersarung demo. Kenapa? Karena kehormatan gurunya sudah dilecehkan oleh mereka. Karena kemuliaan gurunya sudah dilecehkan oleh mereka. Kenapa mereka turun ke jalan? Kenapa mereka berdemo? Karena panggilan hati yang dimana mereka merasa bahwa kami khidmah terhadap guru-guru kami karena hati naluri kami, bukan karena paksaan atau aturan yang dibikin di pesantren. Kami cinta kepada guru-guru kami, itu naluri yang ada di dalam hati kami, karena kami merasakan bagaimana kenikmatan dan manfaatnya. Sehingga
tak kalah kehormatan guru-guru mereka, tak kalah kehormatan para ulama, tak kalah kehormatan para pewaris baginda Nabi Muhammad dilecehkan oleh mereka, dihina oleh mereka, diinjak-injak oleh mereka. Demi Allah, panggilan nyawa mereka murah untuk dipertaruhkan. Ini masalah-masalah hati, hadirin. Ini masalah hati. Tanyakan kepada orang tua, bagaimana mereka susah payah lelah untuk mendidik anak-anaknya, bahkan mereka berani mati untuk keselamatan anak-anaknya. Benar apa tidak? Tanyakan kepada mereka, dibayar berapa? Ini bukan masalah bayaran, tapi ini masalah hati dan jiwa, dan masalah cinta murni terhadap mereka yang kita cintai. Benar apa tidak? Anak kita sakit, kalau bisa mah ya Allah, pindahkan sakitnya kepada diri kita. Tuh, cinta yang murni, panggilan hati dan jiwa. Begitu juga mereka. Karena kami anak-anak, anak didik mereka, karena kami menghormati mereka, panggilan hati dan sanubari yang ada di dalam hati kita bukan karena paksaan atau emeng-emeng, bukan karena aturan yang telah dibentuk, tapi murni itu hati nurani kita. Ngasih duit sama guru dianggap apa? Premanisme ya, malah. Sungkem sama guru dianggap budak. Bagian pacar, sungkem sama pacarnya dianggap romantis. Bagian pacar ngasih duit sama pacarnya dianggap sok sweet, pret semuanya. Ini kita sudah mulai dirusak. Cara pikir kita, jiwa kita sudah mulai diaduk-aduk, hadirin. Nah, disinilah konsep yang dimana Allah konsepkan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah tekankan di dalam Al-Quran, kalamullahil malikil a'lam, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun, yang artinya sampai tuyul gondrong. Bapak-bapak tahu, sampai tuyul Bapak-bapak pernah ngelihat tuyul gondrong? Pak, pernah nggak Pak? Pak, pernah nggak Pak? Nggak pernah. Saya pernah Pak. Itu tuyul lagi jalan-jalan, lagi hujan, kena petir Pak, jadi gondrong. Yang artinya bahasanya begini, sampai tuyul gondrong. Orang Yahudi, Nasara, mereka tidak akan diam, terus akan mengolah cara demi cara sampai hari kiamat kelak, karena mereka tidak sudi apabila ada kening yang masih bersujud kepada Rabbul Alamin Dzul Jalali wal Ikram. Mereka tidak akan sudi. Terus mereka akan luncurkan, terus mereka akan tata, terus mereka akan tebar benih-benih kehancuran untuk merusak kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa tujuan mereka? Tujuan mereka pertama yang disingkirkan siapa? Para pewaris baginda Nabi Muhammad. Ayo habaib disingkirin dulu pertama. Ayo dihancurin habaib. Ditimpa semua para habaib. Setelah para habaib, kiainya kena. Ini situs mereka sudah kelihatan. Tujuan mereka sudah danda. Setelah habaib disingkirkan, kiainya disingkirkan. Setelah kiai disingkirkan, tempat pendidikannya disingkirkan. Paham? 6-7 tahun yang lalu sebelum ini terjadi, hayat timbul yang namanya HAM. Seorang guru tidak boleh keras kepada muridnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Jadi sekarang fungsinya guru hanya mengajarkan ini A, ini B, ini C. Setelah dari itu terserah Anda. Ini sekarang. Beda dengan zaman kita dahulu. Benar Pak? Kalau kita digebuk sama guru Pak, pulang ngadu. Nih kita digebuk nih, tangan kita sama guru biru ya. Pulang ngadu sama orang tua kita, diteng-teng kita Pak. Suruh digebuk lagi paha kita Pak.
Itu cara didik orang-orang tua kita. Bagaimana kita diajarkan, orang tua mengajarkan kita hormat kepada guru, dan guru mengajarkan kita bagaimana hormat kepada orang tua. Kalau sekarang kebablasan. Ya, di sisi lain terkadang ada guru kebablasan, tapi ingat, lebih banyak sisi di era sekarang orang tua yang kebablasan. Benar apa tidak? Sehingga guru tidak bisa menunjukkan taringnya di dalam mendidik murid-muridnya. Kita ambil yang paling banyak, sisi yang paling banyak di sisi itu. Pada hakikatnya guru wajib mengajarkan muridnya cinta kepada orang tuanya, dan orang tua wajib mengajarkan muridnya cinta dan hormat kepada gurunya. Maka dari itu, kalau hal ini tidak dibenahi, kalau kita terbawa dengan arus yang ada framing-framing yang tidak jelas, tidak mempunyai prinsip, camkan, esok akan lahir siswa-siswa yang brutal. Pegang ucapan saya. Esok akan lahir anak-anak murid yang brutal. Esok akan lahir mahasiswa-mahasiswa yang brutal, yang tidak mengenal etika. Maka bukan satu mulut seorang guru, ribuan mulut seorang guru sekarang berkata, benteng yang masih bisa menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah di negeri kita cuma satu-satunya pondok pesantren. Habaibnya sudah mulai disingkir, kiainya sudah mulai disingkir, tempat pendidikannya sudah mulai diurak-urak. Tujuan mereka apa? Menghilangkan kedudukan baginda Nabi Muhammad di dalam hati kita, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan besar mereka. Itu tujuan besar mereka. Supaya hati kita lepas dari keidolaan terhadap baginda Nabi Muhammad. Supaya kita sudah tidak ingat lagi ayat yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang mutlak, contoh yang begitu mulia, contoh yang begitu agung, contoh yang begitu sempurna ingin dilenyapkan di dalam hati kita, wahai umat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan inti dan tujuan akhir mereka. Tapi kita minta kepada Allah, ya Rabb, berantakan mereka dan hancurkan sebelum mereka sampai kepada titik posisi tujuan mereka. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan hadirin, ternyata apa yang terjadi, yang kita lihat, fakta yang bukti yang sudah mulai bergulir, yang tidak bisa diingkari, inilah salah satu cobaan dan tantangan untuk kita yang hidup di zaman atau era sekarang. Apa yang terjadi tersebut sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad 14 abad lebih yang lalu. Dengarkan baik-baik. Nabi bersabda, sayati zamanun alan nasi yafirruna anil ulama wal fuqaha. Dengarkan baik-baik, ini kajian kita. Sayati zaman, kata Nabi, akan datang suatu zaman, suatu waktu, suatu era yang dimana mereka mempunyai sifatnya yafirruna anil ulama wal fuqaha. Mereka menjauh, lari dari para ulama, lari dari para fuqaha. Saya ingin bertanya kepada yang hadir, hal-hal yang terjadi, fenomena yang terjadi sekarang, itu bukan tujuannya. Itu bukan tujuannya menjauhkan kita dari pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad, menjauhkan umat dari pedoman-pedoman apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama, menjauhkan mereka dari para tuan-tuan guru. Berarti terjadi apa tidak? Ingat, Nabi katakan akan datang suatu zaman
yang dimana mereka akan berlari dari para ulama, dari para fuqaha, mereka akan menjauh. Dan fenomena sekarang ini salah satu triknya ya, caranya untuk menjauhkan umat Islam dari pewaris baginda Nabi Yuna Muhammad. Berarti terjadi nggak apa yang disabdakan oleh Nabi? Terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Ini zaman kita. Anda berada di zaman bagaimana pikiran dan jiwa Anda dikosongkan. Anda berada di zaman bagaimana Anda dijauhkan dari baginda Nabi Yuna Muhammad. Anda berada di zaman bagaimana Anda hidup bebas seperti binatang tanpa mengenal etika dan akhlak dan adab, yang dimana itu murninya Islam. Ini yang mereka mulai, ini yang mereka soroti, untuk membuang itu semua dari jiwa dan raga kita, supaya kita menjauh dari sang idola junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan mereka. Nah, Nabi sudah sampaikan akan datang suatu zaman, kata Nabi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu hak. Nabi tidak pernah berkata dusta, Nabi tidak pernah berkata nista. Wa qauluhul haq wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak pernah berkata sesuai hawa nafsu dan keinginannya. Wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad tidak pernah berkata dusta, Muhammad tidak pernah berkata nista, Muhammad tidak pernah berdongeng. Perkataan Muhammad dengan landasan wahyu dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nah, yang menjadi pertanyaan, ibu-ibu masih ngudeng nggak? Ibu-ibu masih ngudeng? Masih paham ya ibu-ibu ya? Udah makan ibu-ibu? Ditanya ibu-ibu paham nggak? Masih lesu. Ditanya udah makan belum? Nyohot semuanya ya. Luar biasa. Ini masih ngundang semuanya ibu-ibu, nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Dengerin baik-baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apabila apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad terjadi, ini fatal, Pak. Bahaya hadirin. Bahaya. Apabila apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad terjadi, mereka sudah mulai menjauh dari pewaris baginda Nabi Yuna Muhammad. Bahkan mereka sudah mulai melecehkan, mereka sudah mulai menghinakan, mereka sudah mulai menjatuhkan martabat para pewaris baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini terjadi terhadap diri kita, kita menjauh dari mereka, kita menjauh dari orang-orang soleh, kita menjauh dari para ulama-ulama yang khair, kita menjauh dari tuan-tuan guru yang begitu luar biasa. Dampaknya enggak ketulung hadirin. Mau dengar apa enggak? Mau dengar apa enggak? Mau dengar apa enggak? Ibu-ibu yang nyaut, bapak-bapak ada yang nyaut tadi. Pada kolesterol kayaknya bapak-bapak, kurang vitamin D kayaknya. Apabila ini terjadi, dengarkan baik-baik. Apa kata Nabi? Saya bataliyahumullahu bisalasati baliyat. Allah akan memberikan musibah kepada mereka yang menjauhi para ulama, para fuqaha, orang-orang yang mulia, orang-orang yang begitu luar biasa sebagai pewaris baginda Nabi Yuna Muhammad. Allah akan timpahkan kepada mereka 3 musibah, dan 3-tiganya nggak ada yang enteng, Pak. Yang pertama, musibah apa yang akan Allah limpahkan kepada mereka yang menjauh dari pewarisnya baginda Nabi Yuna Muhammad, yang menjauh dari para ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah, cinta kepada baginda Nabi Yuna Muhammad ibni Abdullah. Musibah pertama yang akan Allah tumpahkan kepada mereka, yarfa'ullahu
barokata angkasbihim. Ini yang pertama. Allah akan angkat, Allah akan cabut, Allah akan tarik keberkahan dari hartanya, kerjaannya, ekonominya. Allah akan hilangkan keberkahannya. Awas baik-baik. Mereka kaya raya, walaupun nominal harta mereka kaya raya, kekayaan tersebut yang akan merongrong diri orang yang menjauh dari orang-orang soleh, dari pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia kaya, Allah akan berantakan rumah tangganya, Allah akan kasih penyakit kepada anak-anaknya yang bertubi-tubi untuk mewujudkan bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad hak itu benar. Itu yang pertama, itu hilang keberkahan. Keberkahan dari hartanya hilang, kerjaannya hilang, dari perekonomiannya hilang, dicabut oleh Rabbul Alamin. Kalau tidak ada keberkahan, apalagi yang akan kita harapkan? Yang kita harapkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad ya keberkahan di dalam segala hal, di dalam segala lini. Umat orang dulu ribuan tahun, ratusan tahun, kita umat Nabi Muhammad mabaina sitin wa sabiin. Kalau lewat, kalau ditambahkan itu bonus dari Rabbul Alamin. Lalu yang kita harapkan apa? Keberkahan. Nah, musibah yang pertama hadirin, Allah akan cabut keberkahan dari harta Anda, dari ekonomi Anda, dari kerjaan Anda. Allah akan cabut keberkahannya. Hartamu akan menjadi harimau yang akan merongrongmu selalu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita contoh aja Bu, satu. Ibu-ibu kenal korun? Kenal korun nggak? Amit-amit. Saya emang nggak mau kenal. Di akhirat pun ogah kagak mau kenal sama korun. Bapak-bapak kenal sama korun, Pak? Pak, kenal gak sama korun, Pak? Nggak kenal bapak-bapak? Kelihatan gak punya baca Al-Quran. Ibu-ibu, amit-amit, bapak-bapak kelihatan. Ditanya korun gak kenal, gak pernah baca Al-Quran. Kalau Habib kenal gak? Saya mah gak tahu. Paham tuh? Kenal korun. Ini korun orang yang dekat dengan Nabi Allah Musa, yang selalu minta doa kepada Nabi Allah Musa, didoain oleh Nabi Allah Musa, didoain sampai berlimpah, kaya raya, rezekinya berlimpah. Yang tadinya dia miskin, gak punya apa. Tapi apa yang terjadi? Tak kalah dia mulai kerasupan dan menjauh dari orang yang mulia, utusan Allah, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Terlena dengan keadaan hartanya menjadi saksi bisu yang dimana dia ditelan oleh bumi, jiwa, raga, harta beserta kerajaannya, dan menjadi sejarah terukir yang terus akan dipelajari dan menjadi ibrah contoh sampai hari kiamat kelak. Itu contoh Qarun, yang dimana hartanya itu di goa, Pak. Itu apa? Bengkernya, Pak. Kuncinya itu nggak bisa diangkat kecuali oleh 80 orang, Pak. Itu orang-orang terdahulu. Kalau sekarang tinggal 80 kali 3, berapa itu? Mana yang pintar matematika? Kalau matematika saya agak bego sedikit, tapi kalau ngitung duit nggak pernah salah, alhamdulillah. Berapa? 80 kali 3 berapa? Berapa? 240. Berarti kalau postur badan kita sekarang 240 orang itu diangkatnya, Pak. Segede gimana tuh bengkernya tuh hartanya Qarun. Lalu apa yang terjadi? Semenit, Pak, blek, hilang, Pak. Makanya kalau kita nemu harta di dalam tanah, apa, Pak? Harta Qarun. Nyampe ke Indonesia jadi harta karun. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu Qarun contoh. Karena menjauh dari orang-orang yang mulia, setelah mendapatkan doa, tarbiyah, didikan, terlena, habis, keberkahan tiada. Nah, ini salah satu contoh.
Makanya musibah pertama, kau jauh dari orang-orang soleh, kau jauh dari para ulama min ahlil khair, kau jauh dari ahlullah, orang-orang yang Allah jadikan dalalah petunjuk menuju Allah, yaitu para aulia Allah di muka bumi ini. Siap-siap keberkahan harta ekonomi akan Allah cabut dari diri Anda. Ini baru yang pertama. Dampak yang kedua, jikalau manusia sudah mulai mangkir menjauh dari para ulama. Ingat, yang dimaksud di sini para ulama, titel yang paling tinggi, yang paling takut kepada Allah siapa, Pak? Mereka para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah mereka para ulama. Nah, apabila kita sudah mulai menjauh dari para ulama, menjauh dari para fuqaha, menjauh dari para orang-orang khair, manusia-manusia yang Allah ciptakan dari hamba-hambanya sebagai dalalah ilallah, petunjuk kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram, dengan sekedar kita melihat mukanya kita ingat Allah. Ini masih ada di zaman kita. Nah, kalau kita jauh, Pak, dari mereka, musibah yang kedua, baik-baik, Pak. Apa itu? Yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan mengirim kepada mereka, Pak, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ngerasa apa tidak? Bu, ngerasa nggak, Bu? Telur semakin mahal nggak, Bu? Telur semakin mahal nggak, Bu? Tempe semakin mahal nggak, Bu? Gula naik nggak harganya, Bu? Bulanan masih tetap nggak gaji suami? Naik nggak naik? Benar apa tidak? Allah akan kirim. Ini dampaknya bukan sepele. Bahkan dampaknya akan berdampak kepada negeri yang dimana kita tinggal. Allah akan kirim kepada Anda pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak mengenal rakyatnya, yang memikirkan yang penting saya kaya, tim saya kaya, mansa bodoh dengan rakyat, dan kita dijadikan perasan susu sapi untuk menyokong keuangan mereka. Inilah yang terjadi apa tidak? Saya nggak ngomong terjadi, enggak lah. Saya ingin bertanya, ngerasa nggak? Kita per-peran, ngerasa nggak? Ngerasa apa tidak? Dari jabatan bawah sampai jabatan atas hampir-hampir banyak yang tidak beres. Kita nggak ngomong, masih banyak penjabat-penjabat kita yang beres. Tapi yang kita lihat hampir banyak yang tidak beres. Dan ini dirasakan oleh kita, benar? Dirasakan apa tidak oleh kita? Dirasakan oleh kita. Allah akan kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau sudah seperti itu, maka hanguslah, sulitlah untuk sampai kepada harapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu negara yang thayyib, indah, yang rukun, tenang. Dan di sisi lain Allah memandang dengan pandangan rahmat. Itulah hal yang kita inginkan dan itulah yang kita harapkan. Itu yang kedua. Tapi yang paling menakutkan, hadirin, yang ketiga, jangan tidur. Dengarkan baik-baik. Hal yang ketiga, inilah yang menakutkan. Apa itu? Jikalau kau jauh dari para ulama, jikalau kau jauh dari para orang-orang soleh, jikalau kau jauh dari ahlullah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling menakutkan. Mereka akan pergi, berpindah dari alam dunia ke alam baka tanpa membawa iman. Lahir dari rahim seorang ibu muslimah, mempunyai ayah muslim, saudara mayoritas muslimin, hidup di kampung mayoritas muslim, tinggal di negeri yang paling banyak jumlah muslimnya. Tapi tak kala ajal datang, Israel menjemput, iman tiada di dalam hatinya, wal'iyadu billah.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kau lahir dari rahim seorang muslim, ayahmu muslim, saudaramu muslim, kau hidup di ruang lingkup muslimin, bahkan kau berada di negeri yang paling banyak penduduknya muslimin, tapi ajal menjemput, kau mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jikalau keberkahan harta dicabut, mungkin kau bisa bertaubat kembali. Jikalau pemimpin-pemimpin kita bengis, tidak adil, mungkin masih ada harapan kita meminta kepada Allah untuk Allah kirim pemimpin-pemimpin yang bijak dan adil. Akan tetapi kalau yang tiga ini, jikalau kau mati tanpa membawa iman, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita ikhwan, untuk memohon dan kembali kepada Allah, untuk mengembalikan iman ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dekat dengan orang-orang mulia itu suatu keistimewaan. Cinta kepada para aulia Allah itu suatu anugerah yang begitu mahal. Dekat dengan mereka para ulama, sang pembawa ilmu, itu suatu kelebihan yang tidak diduga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang, benahi diri kita, benahi anak-anak kita mulai dari dalam. Demi Allah, kecondongan itu pasti ada di dalam diri manusia. Ada yang condong ke bule-bulean sampai belepotan. Ada yang condong, maaf, ke banci-bancian sampai tak tahu dia laki apa perempuan. Ada yang condong dengan hal urak-urakan yang tidak bermoral. Ada yang condong dengan hal A, dengan hal B. Ingat, manusia mempunyai kecondongan. Mulai benahi jiwa kita, selamatkan anak-anak kita, keluarga kita yang ada di dalam kakak kita, yang ada di dalam rumah kita. Sampaikan kepada teman-teman Anda bagaimana cara kita berhijrah di dalam kecondongan hati. Itu setar pertama langkah menuju ridha Allah, untuk sampainya kita kepada kebahagiaan dunia dan pula akhirat. Dan pula itu langkah pertama untuk meraih suatu cita-cita dan keselamatan kelak di akhirat. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya, yang artinya seseorang akan dikumpulkan. Kemana condong jiwamu, ini hadiah yang paling besar. Allah tidak akan memperhitungkan sama atau tidak amal kita. Allah tidak akan memperhitungkan sama apa tidak perjuangan kita. Tapi kalau sudah perhitungan cinta, balasannya begitu dahsyat. Jikalau cintamu murni, jikalau cintamu benar, jikalau cintamu tulus kepada mereka orang-orang yang mulia, Allah tidak akan melihat nilai rapot Anda lagi, akan tetapi Allah akan samakan Anda dan Allah akan kumpulkan Anda bersama mereka orang-orang yang mulia. Percaya tidak percaya, hidup ini akan berhenti. Percaya tidak percaya, kalian hidup esok akan mati. Suka tidak suka, senang tidak senang, Israel akan datang menanti. Dan Anda ridho tidak ridho, kita semuanya akan kembali kepada ilahi Rabbi. Dan kita semuanya akan ditata dan akan dipertanyaan. Jalur cuma dua, surga dan neraka. Yaminun wa shimalun min ashabil yamin di dalam suratul Waqiah. Apakah Anda termasuk dari golongan-golongan yang kanan, atau Anda termasuk dari golongan-golongan yang kiri? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah,
walaupun acara ini diundur ya beberapa kali hari Minggu karena kemarin ada haul dan guru mulia kita datang, dan minggu kemarin ada pohon tumbang ya. Luar biasa, alhamdulillah Allah izinkan kita berjumpa lagi. Yang tadinya Al-Fagir tanggal 2 ini enggak ngeh, ternyata ada acara di Habib Utsman di Cisarua Bogor ya. Al-Fagir diundang di sana, Habib Utsman bin Yahya. Jadwal sini udah masuk, alhamdulillah. Yang penting istiqomah lebih afdol daripada 1000 karomah. Sampai di sini ibu-ibu paham apa tidak? Jelas Bu? Jelas dan tak Bu? Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini membawa berkah untuk kita, dan juga untuk membuka sedikit pola pikir dan jiwa kita, dan juga supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita kepleset, jangan sampai kita terjebak sehingga kita mengikuti cara-cara berpikir mereka, dan kita mengikuti jalurnya mereka. Itulah jalur yang ditakutkan menghantarkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan sedikit kajian kita di siang hari ini di majelis yang mulia Nur Al-Hidayah, yang mudah-mudahan selalu bangkit, selalu jaya, selalu manfaat, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini terus istiqomah. Kalau bisa satu orang di hari esok, di minggu esok, atau di bulan esok membawa lagi saudaranya membawa lagi saudaranya, insya Allah. Dan kita doakan selalu sahibul bait yang Allah jadikan wasilah, sahibul bait yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan gobul segala hajatnya, dan Allah jaga selalu, dan Allah berkahi langkah-langkah beliau, dan Allah luaskan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.